Dunia pendidikan kembali berduka. Tindakan kekerasan di institusi pendidikan kembali merenggut nyawa. Siswa yang seharusnya menimba ilmu tetapi malah meregang nyawa di sekolahnya. Mirisnya, pelaku adalah pendidik yang seharusnya mencerdaskan bangsa. Kisah pilu pun datang dari seorang siswa di SMP Negeri 1 Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Siswa berusia 14 tahun itu tewas dan diduga lantaran dihukum oleh sang guru, yakni diminta untuk melakukan squat jump sebanyak 100 kali. Siswa berinisial RSS itu meninggal dunia pada 26 September 2024 atau kurang lebih sepekan setelah mendapatkan hukuman dari guru mata pelajaran agama. Suasana duka mengiringi proses pemakaman RSS. Menurut ibu korban, putranya dihukum sang guru pada tanggal 19 September lalu lantaran tidak bisa menghafal apa yang disuruh oleh gurunya. Sepulang dari sekolah, korban mengeluh kesakitan pada bagian kaki akibat harus menjalani hukuman. Dan keesokan harinya, sang anak mengalami demam tinggi serta mengeluh semakin tak enak badan. Korban kemudian dibawa untuk berobat hingga akhirnya pada 26 September. Lalu korban dinyatakan meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi anak saya waktu masih sakit, dia bilang, "Mak, aku kakiku sakit sekali, penjarakanlah gurunya itu, Mak, biar jangan dia biasa begitu." Jadi kami memohon kepada pihak hukum, tolong kasus ini diusut supaya kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 STM Hilir mengaku kecolongan atas adanya hukuman fisik yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Ia pun menyatakan tidak membenarkan hukuman squat jump. Atas kasus ini, keluarga telah menempuh jalur hukum dan telah memberi kuasa hukum pada tim pengacara untuk kemudian dibuatkan laporan ke polisi. Keluarga berharap ada tindakan hukum pada guru yang telah membuat korban meninggal dunia. Squat itu sebenarnya tidak dibenarkan, dimanapun tidak dibenarkan. Bahkan kita kan sudah mengadakan mengenai bullying dan jangankan hukuman fisik, melabel anak aja pun tidak boleh dengan nama-nama tertentu kan gitu, misalnya maaf cakap ini memberi nama anak hitam atau memberi nama label nama pendek itu nggak boleh lagi. Kita setiap ada rapat ada apa selalu diingatkan kan, ada rapat ada apa selalu diingatkan karena kan kita termasuk sekolah menggerakkan apa bullying itu terus diingatkan. Dipicu oleh insiden yang menewaskan siswa berinisial RSS, guru yang memberikan hukuman pun kemudian dinonaktifkan. Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang Muryadi menyebut langkah itu ditempuh untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia juga menyampaikan kronologi kejadian berdasarkan pengakuan dari sang guru yang membenarkan adanya hukuman squat jump 100 kali pada korban namun tidak memaksakan untuk dilakukan secara sekaligus. Pihak keluarga sendiri berharap ada tindakan hukum pada guru yang telah membuat korban meninggal. Pada saat pembelajaran, siswa tersebut mendapat tugas belajar yang tidak dikerjakan. Sehingga oknum guru meminta kepada siswa yang tidak mengerjakan hukuman apa yang pantas. Maka si siswa menjawab, "Bu, squat jump," dan itu diaminkan oleh guru tersebut dengan jumlah 100 kali. Namun dalam bahasa tersebut si guru menyatakan 100 kali itu boleh istirahat apabila kelelahan. Guru tersebut langsung kami nonaktifkan karena yang bersangkutan adalah guru honor. Kami nonaktifkan yang pertama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua supaya guru tersebut lebih fokus menghadapi permasalahan ini. Sementara tim gabungan dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan, Polda Sumatera Utara dan Polresta Deli Serdang melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam RSS. Proses ekshumasi turut dihadiri oleh keluarga korban dan juga warga sekitar.
Ekshumasi ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab pasti dari kematian korban. Menurut polisi, pelaksanaan ekshumasi untuk mengumpulkan bukti-bukti melalui otopsi pada jenazah korban yang akan dibawa ke laboratorium forensik Polri. Tim dokter mengambil sejumlah jaringan dari jasad korban untuk kemudian diteliti. Kegiatan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dan juga hal yang terjadi yang selama ini. Untuk proses ekshumasi, nanti dokter forensik yang secara detail akan menyampaikan bagaimana seperti apa sehingga anak-anak kita bisa meninggal dunia. Tentunya kita kalau kalian tanyakan hasil, ya itu menunggu hasil pemeriksaan jaringan, ya itu atau hasil PA namanya, patologi anatomi. Yang biasanya kami kirim itu jaringan ke laboratorium patologi anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Terkait penyakit penyerta itu tidak bisa diungkap, belum bisa? Belum bisa. Ya, kita terlalu awal, terlalu dini ya membicarakan itu. Tentu menunggu hasil dari PA. Yang saya bilang PA itu apa namanya? Patologi anatomi. Saudara, belum habis rasa pilu melihat kasus kematian siswa akibat dihukum squad jam 100 kali. Kabar duka dari dunia pendidikan kembali datang dari Blitar, Jawa Timur. Seorang santri meninggal dunia diduga akibat ulah dari salah satu pendamping pondok pesantren tempat ia menuntut ilmu sehari-harinya. Korban di sini berinisial KAF tewas setelah dilempar papan kayu yang berpaku yang kemudian mengenai kepala siswa. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Srengat untuk penanganan pertama dan sempat dirujuk ke salah satu rumah sakit Kediri, namun nyawa korban tak tertolong. Kepergian korban KAF menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Meski menilai apa yang dialami korban bukanlah hal yang wajar, namun nenek korban mengaku kini hanya bisa pasrah dan ikhlas dengan kepergian cucunya. Namun, nenek korban tidak keberatan jika insiden yang dialami cucunya yang masih berusia 13 tahun itu diselidiki oleh polisi. Itu sebenarnya ya nggak terima karena itu menurut gimana teman-temannya memang dilimpar, bukan dipukul. Saya menerima ikhlas dengan apa adanya. Terus sebelum saya tahu itu sudah diantar ke rumah sakit. Jadi menerima apa adanya gitu karena sudah takdir. Kita ini sebagai orang tua sebenarnya juga nggak terima lah. Akhirnya anaknya dicabut itu langsung pingsan, langsung jatuh. Sesudah itu sama Ustadz diantar ke rumah sakit. Saya jam 7 dipanggil katanya cucu saya di IGD. Saya langsung ke sana itu sudah koma, memang ya segitu dalamnya. Menurut polisi, pendamping pondok pesantren melempar papan kayu berpaku ini saat tengah mengingatkan para santri untuk beribadah di pagi hari. Namun korban yang saat itu tengah melintas yang justru menjadi sasaran. Tak lama usai terkena papan kayu berpaku pada 15 September lalu, korban langsung tak sadarkan diri. Pagi itu sekitar jam 6 atau jam 7, santri itu diingatkan oleh salah satu ustadznya untuk segera mandi karena ada jam kunjungan dari orang tuanya dan sholat duha. Karena santri tersebut tidak segera meninggalkan mainnya, kemudian ustadz tersebut mengambil kayu dan dilemparkan ke santri tersebut. Nah, kebetulan pada saat itu korban lewat. Nah, akhirnya korban itu lewat dan mengenai kepala bagian belakang kayu tersebut ada pakunya. Nah. Usai meninggalnya KAF, UPT PPA Kabupaten Blitar mendatangi keluarga korban. Unit PPA menawarkan pendampingan hukum dan psikologis keluarga korban. Hal itu dilakukan untuk mencegah keluarga agar tidak trauma, khususnya kepada adik korban. Unit PPA juga berharap agar proses hukum terus berlanjut sebagaimana mestinya.
ketika itu kekerasan baik disengaja atau tidak itu kan pidana. Jadi harapannya bahwa ketika ada proses-proses yang sudah disepakati oleh keluarga, namun demikian kami berharap bahwa kekerasan di pondok itu bisa dicari solusi terbaik lah, harusnya ke proses hukum. Dan Polres Blitar Kota akhirnya menaikkan kasus tewasnya santri akibat lemparan kayu berpapan atau berpaku ini ke tahap penyidikan. Polisi akhirnya membuat laporan sendiri setelah kasus tersebut masuk dalam delik umum. Polres Blitar Kota berencana memanggil saksi-saksi terkait tewasnya santri yang diduga dilempar kayu di lingkungan pesantrennya. Pemeriksaan akan dilakukan mulai awal setelah polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 9 saksi dan mempelajari CCTV di sekitar lokasi kejadian. Saudara, jangan lagi ada siswa yang teraniaya, bahkan sampai kehilangan nyawa di tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi mereka. Ya, inilah harapan kita semua agar tak kembali terjadi kasus kekerasan terhadap siswa, apalagi melibatkan para guru yang semestinya menjadi teladan. Pendisiplinan merupakan hal yang paling penting, namun jangan sampai justru menjadi tindakan yang keterlaluan hingga menyebabkan kematian.